Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Seluruh masyarakat tuan rumah Tanah Besar Papua dan Tanah Besar Papua Selatan Raya yang sedang menghuni negeri damai sejahtera Papua Selatan. Hari ini tepat tanggal 1 Juni 2024 ketika seluruh bangsa besar di Indonesia Raya merayakan hari jadi Pancasila.
Momentum ini menjadi momentum bersejarah bagi kita semua, di mana dengan 5 fondasi dasar itu kita berketuhanan, kita berperi kemanusiaan, kita bersatu, dan kita menjalankan hidup kemasyarakatan, dan kita membagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah potret real dari masyarakat yang dianugerahkan Tuhan untuk sepanjang masa bertumbuh dan berkembang, memelihara tanah keluhurannya, tempat untuk hidup damai. Saya selaku tokoh masyarakat dari negeri besar Papua Selatan Raya yang menjadi pemandu 6 pemangku masyarakat hukum adat, Malin, Muyu, Mandobo, Mapi, Ayu, dan Asmat, dan ada suku-suku pendamping Marori Menge, Kanome, Yenan, Kima-Kima, Yelmer, dan masyarakat yang ada di daerah Mapi, Asmat, semua datang membawa ikrar diri untuk bersatu padu membangun negeri anugerah Tuhan ini sebagai negeri persemakmuran untuk kita bersama. Kita sudah membuka tanah ini seperti langit ini terbuka untuk semua, daratan ini juga terbuka untuk semua kaum yang hidup bersama-sama dengan kami. Hanya sayangnya masyarakat Nusantara tidak terlihat potret wajahnya, padahal saat ini mereka lah yang menjadi penikmat negeri yang beranugerah ini. Saya sampaikan terima kasih kepada anak-anak perintis yang hadir, Kakak John Romulus, dan juga dari Dobo, dari Ikatan Keluarga Kei, dan dari Gorontalo. Ada juga oknum dari Tanimbar, tapi pengurusnya nggak kelihatan. Kita bikin provinsi, sekarang kamu yang nikmati itu. Kami bikin untuk kamu merubah kesejahteraan hidup kalian, sementara tuan rumah miskin di atas kelimpahan rahmatnya. Kelakuan seperti ini pada peringatan Pancasila harus ditinggalkan. Kami tidak bikin negeri ini menjadi negeri besar untuk semua, tetapi terutama orang-orang yang diwariskan mendapat anugerah tertinggi dari Tuhan Allah untuk hidup di negeri ini. Dengan potret seperti ini, kita berikrar untuk meninggalkan masa lalu yang suram, untuk kita sama-sama bergandengan tangan maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara di Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Ini ajakan moral yang kami lakukan ketika sebagai pejuang melihat
buah juang 20 tahun hanya dinikmati diam oleh kalangan tertentu, lalu tuan rumahnya menjadi pengemis dan pendatang di negerinya sendiri. Untuk itu perlu ada satu koreksi terutama para pemimpin, supaya jangan merasa ini adalah milik nenek moyangnya, tapi ini adalah milik kolektif dari 6 suku besar dengan suku-suku pendampingnya. Untuk lebih dulu sejahtera, lebihnya kita akan bagi. Kita bukan orang pelit banget di negeri ini. Itulah harapan saya kepada semua di momentum ini. Mari kita kembali ke budaya. Kata saudara-saudara terkasih dari Inggris bilang, back to nature, back to culture. Kembali ke aslinya, dan kalau kembali ke asli, kembali ke budaya. Karena itulah identitas sejati yang kita terima dari Tuhan Allah sebagai manusia yang bermeterai budaya, sebagai manusia yang bermeterai nilai diri. Itu ajakan saya selaku tokoh untuk semua, dan prinsip selaku tokoh, kasih semua tanpa batas dan kasih tanpa batas untuk semua. Oleh karena itu kami dirikan momentum sejarah sebagai ikrar imani, dirikan patung Hati Kudus Yesus yang mengajarkan kasih sesama, untuk kita cintai seperti diri sendiri. Itu ajaran dasar tanah ini. Ajaran dasar ini menjadi senyawa dari aplikasi ajaran Hati Kudus Yesus, kasih semua tanpa batas dan kasih tanpa batas untuk semua. Oleh karena itu, mereka yang sedang ketakutan karena nanti hadir di sini kelihatan muka, besok akan dibuang ke tanah pembuangan, besok tidak dapat proyek, ya, yang kita butuh itu adalah juru atur dan juru bagi yang bijaksana, ya. Pemimpin yang menjadi juru bagi dan juru atur yang bijaksana, dengan visi terbuka. Bukalah pikiranmu untuk memikirkan orang banyak, bukalah matamu melihat mereka yang ada di depan dan di sampingmu, dan peluklah mereka. Bukalah tanganmu membagi, bukalah hati beri kasih sayang kepada mereka, dan bukalah mulutmu bersuara menanyakan keberadaan mereka. Ini ajakan saya untuk kesekian kalinya sejak saya rehat 2010, dan kita sudah berjuang supaya intensitas semarak dari kabupaten ke provinsi bisa kelihatan. Ternyata tidak ada beda, malah jauh dari provinsi. Sehingga sebagai tuan rumah ingin mengajak semua, mari kita semarakkan semangat kegembiraan kepada seluruh masyarakat bahwa tanah ini lagi bukan sunyi sepi masa lalu tahun 1900-an ketika kota Maroke Heliki didirikan dengan sebuah pos keamanan yang terus berkembang, dan kita berada di titik provinsi Papua Selatan. Terima kasih untuk kamu semua masyarakatku dari 4M2A dan seluruh warga Nusantara tertentu, anak-anak para perintis yang tahu bahwa ada kerja diam yang dilakukan
sebagai persembahan perubahan peradaban untuk masyarakat di daerah ini. Mereka dibaptis, mereka diagamakan, dan masuklah ajaran peradaban baru. Satu yang saya minta, seluruh hiasan yang kita punya, yang kita pakai dari dulu, sebelum kita berjualan baju-baju di toko dan kios, tapi Tuhan sudah memberikan baju sejati untuk kita, dan itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Ketika kita tetap berpegang teguh kepada hiasan, polesan jati diri kesejatian. Kemarin saya ada kirim motivasi di medsos tentang Malin Hanima. Ada seorang saudara yang tanya saya, apa artinya? Saya bilang, manusia sejati yang bermartabat. Itulah maksud dari kesejatian itu. Kesejatian yang adalah sejati hitam, sejati keriting. Itu sejati yang kelihatan di permukaan. Sejati berikutnya adalah sikap diri untuk mempertahankan integritas sebagai makhluk anugerah Tuhan yang tidak hengkang atau tidak terkikis oleh seluruh zaman yang berubah di tempat ini. Zaman boleh berubah, tapi jati diri jangan berubah. Kekencangan politik saat ini itu menjadi godaan ketika kesejahteraan menjadi permasalahan bagi masyarakat kita, dan itu menjadi titik lemah untuk kita terbuai. Lalu datanglah sang penghasut yang mulai membawa uang. Kamu kasih kesejatian yang anugerah Allah itu kepada orang yang sepatutnya tidak boleh terima kesejatian itu. Kata saudara-saudara saya yang muslim, haram hukumnya. Ya. Umat Nasrani bilang dosa hukumnya kalau kau selalu memberikan. Matius 7:6, jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu itu kepada babi, supaya jangan dikoyak-koyaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Dengan uang mereka akan mengoyak-ngoyak kita punya tradisi. Dengan uang mereka akan membuat kita memberikan hak kemuliaan anugerah Tuhan itu kepada mereka yang sedang berburu jati diri. Jadi di sini banyak sekali manusia pemburu jati diri yang bawa uang dan melihat ini orang lemah bisa dikasih uang dan kamu kasih dia. Kalau dulu ada pemburu kulit buaya, ada pemburu saham, pemburu rusa. Sekarang ada pemburu jati diri. Pemburu-pemburu yang kencang sekarang itu adalah bukan pemburu buaya. Buaya sudah habis dan buaya sudah tahu doa Bapa kami dan Yesus tobat, dia tidak mau lihat. Sekarang perburuan yang paling hebat adalah membeli jati diri, supaya besok yang terdepan bukan kamu, tapi besok yang dia beli kamu punya harga diri itu dia di depan dan suaranya lebih lantang dari kamu orang. Ya, kembali ke kesejatian, back to nature, back to culture, kembali ke keaslian. Peluk itu sebagai dandanan abadi anugerah Tuhan yang tidak bisa dibuka, dan
Dandanan kesejahteraan itu tidak pakai resleting, tidak pakai kancing yang bisa dibuka lalu diikat. Tidak ada resleting, tidak ada kancing baju yang sudah dijahit Tuhan. Biarlah menjadi jahitan yang utuh sampai kau melebur dengan tanah yang Dia akan memeluk kita abadi di tanah ini. Itu harapan saya kepada semua. Stop. Kalau kita mau kita punya hiasan masih ada, jangan jual tanah lagi, jangan jual hutan lagi, jangan suruh tebang pohon supaya burung kasuari masih ada makanan, burung cendrawasih masih ada makanan, kus-kus masih ada makanan, dan bangau-bangau juga dan kakatua masih ada di halap ini. Karena kalau kita sudah tebang hutan, kita sudah merelakan, sama saja kita mulai merobek jahitan kesejahteraan tanpa resleting dan kain itu untuk kita kasih orang. Besok saya peringatkan untuk suku-suku di selatan 4M2, berhenti pakai hiasan burung ayam itu. Ya, kamu punya hiasan itu, kamu sudah tahu. Sekarang terlalu banyak ayam di kepala ini. Nanti kamu berkokok terus. Ya. Kita bukan tradisi ayam. Kita tradisi kasuari. Kita tradisi teman-teman di Asmat, burung kuning, ada apa, kus-kus, segala macam hutan dijaga. Jadi kesejahteraan itu ditentukan oleh masih tersediakah bahan baku untuk kita menggunakan atribut kesejahteraan itu atau tidak. Tapi kalau hutan udah botak, rawa sudah tidak ada, burung-burung sudah tidak ada, berarti ada malapetaka di bidang kebudayaan yang akan terjadi dan tergusurlah nilai-nilai luhur kita itu. Ini bagi siapa yang bertelinga mendengar dan tekun memperhatikan dan melaksanakan. Itu harapan saya. Moga-moga kita akan bersatu untuk kembali memegang teguh keaslian. Ya. Seluruh MRP di tanah Papua sudah sepakat untuk kita sedang menegosiasikan supaya keaslian itu jangan sampai kemudian dibagi-bagi karena ada landasan konstitusi yang menabrak keaslian orang sini. Sudah benar memang bunyinya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Tradisi itu hidup kalau kamu masih hidup. Tradisi itu akan mati ketika kamu sudah mati meninggalkan budaya. Jadi kehidupan sejati bukan saja ditentukan oleh denyut darah, denyut nadi, tapi ditentukan oleh budaya. Siapa kita? Bagaimana kita? Dan untuk apa kita harus mempertahankan budaya itu? Kita mempertahankan budaya karena kita ingin melestarikan keaslian kita. Ini keaslian bukan kita beli di toko. Keaslian ini dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan berdosa kepada Tuhan yang tidak pernah kita bayar. Tuhan tolong kasih kau saya keaslian, saya kasih kau uang segala macam. Tuhan tidak menerima duit kamu untuk memberikan anugerah keaslian itu. Dengan penuh kasih Tuhan kasih keaslian dengan budaya yang kita miliki. Di dunia ini ada dua kelompok manusia. Manusia yang menggunakan atribut alam semesta dan manusia yang menggunakan barang dari logam.
kami di Papua, di Afrika, di teman-teman kita di Kalimantan Dayak, teman-teman kita di Amerika, itu aborigin. Kita adalah blok komunitas yang menggunakan atribut alam. Berarti wajib hukumnya kita harus melestarikan alam supaya kita masih tetap dapat atribut yang asli untuk memberikan unjuk identitas bahwa inilah kita orang asli dan inilah tradisi kita yang asli. Itu catatan. Kita boleh kurang apapun, kita tidak simpan uang, tapi simpan atribut ini menjadi bukti bahwa kita mau zaman apapun kita tetap sejati dengan kebudayaan itu. Ini momentum yang baik untuk saya ambil kesempatan supaya kita semua kembali untuk memperhatikan jati diri kita lewat budaya, lewat alam. Ya. Khusus untuk orang Marin, totem semua orang Marin itu adalah flora dan fauna. Berarti flora dan fauna di tempat ini tidak boleh lenyap dulu. Babi, basik-basik, saham, sempakakai, kaise, kahi, ya, kasuari. Lalu ada burung, flora, balik kelapa. Ya, ada burung lain, burung pombo, bogodi, aoba. Itu sengaja nama pesawat itu kita ambil kepada simbol-simbol totem kita selaku pewaris dari konservasi adat yang melindungi adatnya dengan mempertahankan jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang menjadi totem kita. Jadi saya sengaja mengajak kita semua, terima kasih kamu sudah datang ke tempat ini. Ya, ini bukan tempat untuk menakutkan, tapi saudara-saudara kita dari Nusantara banyak yang takut. Tapi dorang lah yang nanti kalau ada apa-apa, dorang datang lebih dulu. Iya, minta tolong anakku, iniku, anuku, apa semua ini. Kenapa kamu takut? Kamu rasa jijik? Kalau rasa jijik, tinggalkan tempat ini. Kamu kasih kamu aroma kehidupan yang sangat luar biasa sampai kita lupa diri untuk miskin ini. Tanah kita kalau sudah kasih, hak semua hak kita sudah kasih, tinggal denyut nadi dan jiwa kita. Jiwa punya Tuhan, hidup kita adalah milik persaudaraan. Itu harapan saya untuk saudara-saudara Nusantara yang sedang cari duit, sedang cari jabatan, ya, sebaiknya sadar untuk kita dengan moto Isakut BKI, satu hati satu tujuan. Ya, kita berjalan bersama supaya maju, bertumbuh dan berkembang bersama di provinsi terdepan matahari terbit. Provinsi anugerah Tuhan. Mau provinsi orang kulit putih kan rambut yang make up semua, tapi Tuhan hanya menyinari orang yang tidak pernah make up diri, yaitu provinsi Papua Selatan. Tidak ada amandemen untuk rubah matahari terbit dari tempat lain. Tidak ada. Tidak ada pansus yang akan membahas kita rubah matahari itu, jangan sinari orang hitam biar lo tinggal gelap-gelap di situ. Tidak ada. Tapi Tuhan sangat menyayangi mutiara hitam di depan fajar kedaulatan ini. Kalau kamu sudah disayangi Tuhan,
sayangilah anugerah yang Tuhan sudah kasih. Jadi jangan gegabah berteman hanya karena dia bawa uang merah 1-2 rupiah untuk dia beli kita punya atribut anugerah Allah itu. Mulai sekarang ini kamu stop. Yang mau kasih rekomendasi macam-macam tidak ada, ya. Jangan kasih rekomendasi. Kasih tahu orang MRP itu, ya. MRP itu Majelis Rakyat Papua. Itu MRP adalah lembaga penebusan perjuangan berdarah-darah. Jadi baru habis jadi MRP, jadi ketua, jadi wakil ketua, orang sudah mulai gratifikasi. Jalan dibangun untuk sang pembesar, terus yang lain dapat galon besar, rakyat lagi jatuh setengah mati. Ini pengkhianatan. Apa yang kamu mau perjuangkan? Baru dilantik 1 hari sudah minta mobil. Saya yang berjuang setengah mati 20 tahun ini satu mobil sudah tidak ada. Kamu baru belum buat apa-apa sudah bikin minta mobil fasilitas negara. Terus rakyat, saya sudah buktikan bahwa 10 tahun masa jabatan saya bikin kaul kemiskinan, tidak akan perkaya diri dengan jabatan ini. Tapi saya mau layani hidup seadanya dengan mereka. Jangan para pemimpin mendandani hidupnya terlebih dahulu sebelum mendandani hidup rakyat. Jadi ini ada pengkhianatan yang luar biasa. Jangan melihat orang pemuka itu setan pemuka dan iblis pemuka lapis lagi. Ini orang datang untuk merubah mereka punya kehidupan. Kamu tetap sedia kalah dari pemilu ke pemilu. Ya, jadi itu harapan saya. Mari kita bersatu untuk membangun Papua Selatan Raya sebagai kawasan persemakmuran. Kita maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara supaya tidak ada yang tertinggal dan ditinggal. Hanya orang buta saja yang tidak melihat orang sesat. Ya, jadi buka mata, buka telinga, buka pikiran, buka hati, buka tangan, layanilah masyarakat ini. Dan itu, untuk itulah saya hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya punya kekayaan itu cuma anjing dan ayam itu. Saya sudah di Jakarta, selalu saya beli beras kasih makan anjing-anjing yang setia itu. Ya. Kasih makan ayam-ayam itu karena besok pagi orang yang kasih tanda, Pace, kau jangan tidur, ini sudah mau siang. Lalu yang berikut, kalau ada apa-apa roh halus lewat, anjing itu kan berarti ada sesuatu. Anjing orang sudah melolong jauh, ada roh halus yang lewat. Saya punya burung totem Apollo ini, dia bersuara kukuk kukuk kukuk. Kalau sudah dekat berarti ada ancaman yang masuk. Saya udah tahu itu. Jadi makanya jangan merusak sahabat yang memberitahukan kita sepanjang hayat. Jadi begitu saja, kamu sudah datang ke sini, walaupun undangannya singkat, kita bisa hadir di tempat ini. Dulu namanya Sekretariat Perjuangan Provinsi Papua Selatan, dan sekarang dia jadi Sekretariat Perjuangan hadirnya putra mahkota di negeri. Kalau perempuan-perempuan di tanah ini bodoh melahirkan anak laki-laki, ya berarti dosa minum salapel. Tapi kalau perempuan di negeri ini melahirkan laki-laki, apalagi gagah yang sudah ompong ini seperti saya,
pantang menyerah, jangan kalah sebelum bertarung, dan jangan mundur sebelum melangkah. Matahari di fajar itu sudah dihalangi oleh awan gelap, tapi dia tetap adalah penyinar yang dia akan melewati alam itu dan sinarnya akan sampai ke bumi. Ya. Jadi itu harapan saya untuk semua kita bersatu, untuk kita mulai berikrar untuk membangun hidup kita, membangun hidup kita di provinsi ini dengan seluruh rahmat Allah yang berkelimpahan yang namanya keunggulan komparatif potensi wilayah provinsi Papua Selatan. Laut kaya, rawa-rawa kaya. Tadi ada mama datang dan dia punya pancing bambu. Apa? Kita mau pancing, ya terjang kamu pancing. Kamu bawa anak laki-laki ini panjat sapu kelapa ini. Kamu ambil ikan saja, kamu kelapa jangan kamu ambil, karena itu totem saya. Iya. Jadi begitu, saya bangga dengan kamu semua. Moga-moga mujizat Tuhan. Amin. Sejarah penebusan di dunia ini tidak terjadi tanpa korban salib, dan bagi saya ini adalah salib besar yang saya pikul untuk menebus kamu di Golgota kemenangan. Ya, kita harus pikul salib itu. Tantangan terlalu banyak, jerat terlalu banyak, jerat Pele putus. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa kamu adalah calon orang-orang hebat yang belum ditangani oleh pemimpin yang hebat. Kamu tunggu pemimpin yang hebat, sama dengan matahari hebat yang tidak pernah kalah dengan awan gelap. Ya. Pemimpin hebat sama dengan matahari yang melewati awan hebat, tapi dia bersinar satu untuk semua. Tidak pernah dia bilang, ah itu orang hitam, saya padam sapu cahaya dulu, nanti saya lewat sampai sana baru saya bersinar lagi. Tidak ada. Sekali dia bersinar dan dia mendapat amanat dari Sang Pencipta. Matahari, kau adalah penyinar bumi dan semua makhluk. Sinarilah mereka, jangan kau melihat hitam atau keriting, tapi cahaya yang pertama kamu kasih sama mereka, supaya mereka merasakan bahwa kasih Allah lebih tinggi dari warna kulit dan keriting ini. Itu saja Bapak dan Ibu semua, nanti kita akan makan sama-sama. Saya adalah orang yang bikin acara, tidak pernah bikin apa ini bungkus-bungkus itu. Saya tidak suka bungkus. Kamu bukan manusia bungkus. Orang bikin bagus-bagus, padahal ayam ini cuma sebesar jari. Sayur kangkung 1-2 lidi dan segala macam. Tidak sama Gap, tidak ada. Gap tidak pernah merasa rugi untuk kasih makan orang banyak. Ya, jadi nanti setelah ini kita makan bersama. Terima kasih. Ini baru awal. Ada satu hal yang kamu masih tunggu, tapi tunggu. Ini aja, ini prolog katanya, ini kata-kata permulaan di halaman depan. Nanti kita masuk ke dalam rumah baru ada ya ungkapan yang sesungguhnya. Terima kasih, saya berdoa kepada Tuhan, kepada para leluhur, kepada para perintis dan para pejuang yang sudah pergi. Kalau mereka belum menikmati hasil dari perjuangannya, moga-moga anak cucu mereka bisa menikmati. Tetapi jangan sampai mereka menjadi orang yang sial, ya biar tekor asal kesohor untuk nama hilang belanja. Tidak, kamu harus menjadi manusia terdepan yang harus kita akan perbaiki semua dengan baik. Moga-moga presiden baru, ya itu dia sahabat saya. Sekarang protokoler sudah syarat begitu banyak. Kalau tidak ada protokoler dia peluk-peluk saya. Dia buka dia baju, dia kasih baju. Tapi sekarang protokoler sudah banyak dan pikir ini orang Jawa bilang memedin, ini setan atau Marin bilang
Ini Dema atau Anem ini? Bukan. Ini Anema, manusia sejati yang punya hati. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang punya hati kepada rakyat. Itulah pemimpin sejati. Pemimpin sejati bukan orang yang mencintai dirinya dan tim sukses segalanya. Jadi negeri ini bukan dikasih untuk negeri tim sukses, mereka lebih kaya dari kamu orang yang kasih rahmat jabatan itu. Tapi itu kamu punya rahmat dibagi ke orang yang bukan semestinya mendapat hak itu. Iya. Jadi kita tunggu putra mahkota sejati dari rahim sederhana tanah ini dan rahim wanita sederhana yang mulia yang pergi menyatu dengan tanah dengan pesan Bapak dan Mama mau pergi, tapi kau punya orang itu. Itu saja pesan. Terima kasih. Tuhan turunkan berkat Roh Kudus mengurapi kita semua untuk kita menjalankan kehidupan ke masa depan. Hari ini bukan kekalahan. Hari ini adalah latihan untuk kita menjadi pemenang di kampung sendiri. Terima kasih. Selamat siang.